Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian tertulis dalam surat Rasul. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Aidilehod do dirina humokop hita. Asa ditobus hita sian nasa hazahaton. Asa urason na didirina bangso naong ibana na punasa. Na olo makapadotton aka ulaon na denggan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita tentu semua tahu, Bapak Ibu kita semua tahu bahwa Yesus telah menebus dosa umat manusia. Dia mati sekali untuk selamanya dan dia bangkit supaya kita semua menjadi umat tebusannya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi dalam kenyataan hidup banyak sekali orang bergumul ketika menghadapi kenyataan dalam hidupnya. Sehingga kadang dengan mengatakan ID Portibirde kita. Dan itu menjadi pembenaran untuk melakukan kejahatan atau ya sekali-sekali jatuh dalam kejahatan. Tapi sesungguhnya mari kita ingat satu hal yang penting, bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat agung, bukan yang main-main. Dan itu adalah supaya memampukan kita, menebus kita dari kejahatan. Supaya kita tidak menjadi hamba dari kejahatan lagi. Justru, sekalipun kita mengalami keburukan, kejahatan, selalu akan ada pilihan. Suara hati yang mengatakan kita tetap harus melakukan kebaikan. Dan itu istimewanya menjadi orang percaya. Dan dalam perjalanan hidup di dunia, tantangan pasti akan selalu ada. Dan karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus dan memohon, meminta kepada Titus. Supaya Titus dalam menggembalakan jemaat di Kreta, gereja di Kreta Yunani, supaya mengingatkan selalu dan dengan gembira mengingatkan ada hal yang penting. Kita dipilih untuk melakukan segala perbuatan baik, dan bukan cuma dipilih tapi dimampukan dengan karena Tuhan telah menebus kita. Kasih-Nya yang akan memampukan kita, dan juga karena Dia memilih baginya umat yang kudus, umat yang dikuduskan, yang dikhususkan baginya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan kebaikan. Nah, tapi bagaimana untuk sadar bahwa kita adalah pemenang? Karena kita adalah anak-anak dari Sang Pemenang, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan mampu mengalahkan juga dunia, karena Allah telah mengalahkan dunia ini. Dan mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Kuncinya menginang, saudaraku, kita harus tetap memang tinggal di dalam Tuhan. Saya teringat akan kisah dongeng tentang telur Raja Wali yang dirami oleh angsa. Suatu ketika menetas, tapi bentuknya berbeda dengan anak angsa lainnya. Tapi dibesarkan di lingkungan dan dengan budaya angsa. Raja Wali itu tidak pernah sadar bahwa dia adalah Raja Wali. Tapi secara bentuk dia selalu berbeda dengan lain. Sampai suatu ketika dia baru bisa menjadi Raja Wali sesungguhnya. Adalah ketika dia sadari dia adalah Raja Wali. Dan bertemu dan tinggal dalam lingkungan Raja Wali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa dunia akan membenci kita? Kalau kita baca di Yohanes 15, tetapi didahului berita yang sangat penting. Bahwa akulah pokok anggur yang benar. Engkau adalah rantingnya. Jikalau tinggal kita di dalam Kristus, kita mampu untuk menghasilkan buah. Dan kita dipilih untuk menghasilkan buah. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Dan dunia akan membenci kita. Sering kasih Tuhan, tidak mudah, benar, tapi bukan berarti sulit. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, kita akan sadari bahwa kita akan mampu untuk menjadi pemenang. Jangan salahkan diri atau nasib atau keadaan sekitar. Atau
kita tidak menyadari, melupakan akan hal yang besar ini, bahwa engkau dan saya adalah anak pemenang. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, yang telah menaklukkan dunia ini. Dan kita diutus untuk memberitakan kebaikan Tuhan dengan kebaikan. Oleh karena itu, Amanginang, saudara yang kasih Tuhan, kuncinya supaya kita mampu dan dimampukan untuk melakukan pengutusan Tuhan hanya satu: tinggallah tetap di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Ketika kejahatan datang menimpa kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan atau membalas dengan kebaikan kalau kita tidak mengingat Kristus, bukan? Kalau kita mengalami banyak hal buruk dalam hidup kita, yang membuat kita mau mengeluh dan mau menyalahkan nasib dan segala sesuatu. Tapi kalau kita sadari bahwa kebaikan dan kasih Tuhan yang telah menebus kita akan mampu untuk bersyukur, bukan? Karena itu pilihlah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menang, menjadi pemenang di dalam segala pergumulan ini. Sekalipun kita sudah tahu, Alkitab memberitakan, dan juga dunia sudah menyatakan kebenciannya kepada kita. Bukankah Yohanes ketika menyatakan kebenaran, kepalanya dipenggal? Bukankah Yesus ketika memberitakan tentang kasih ini disalibkan? Bahkan para rasul juga, semua mati martir. Tapi kenapa tetap mau memberitakan dan melakukan kebaikan? Kuncinya karena kita tahu Allah kita hidup, dan kita pun hidup karena Dia. Begitu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingatlah selalu, Dia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari kejahatan. Artinya kita bisa melakukan kebaikan sekalipun kejahatan yang kita terima. Dan karena kita telah dikuduskan, mari tetap untuk berbuat baik. Semangatlah untuk melakukan kebaikan. Sekalipun kita tahu gak enak rasanya, tapi di dalam Tuhan kesadaran kita akan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, itu yang akan menghiburkan dan menyembuhkan kita. Dan memampukan kita menjadi bagian untuk menjadi penyembuh-penyembuh yang terluka sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, bahwa Engkau telah menyerahkan korban tebusan, sehingga kami tidak lagi menjadi hamba atas kejahatan dan dosa, tapi kami menjadi umat yang kudus, yang dikuduskan, dikhususkan oleh Kristus untuk melakukan kebaikan. Tuhan, kami mau menjadi pemenang bersama Kristus. Biarlah kami tinggal tetap di dalam Tuhan. Tinggallah Engkau di dalam kami juga, Tuhan. Biarlah firman-Mu dan Roh-Mu yang menguasai dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini pun, kiranya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, selalu kami ingat, sehingga kami boleh menyebarkan kebaikan hari demi hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.